Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Bapak akan menjelaskan kembali materi kita yang berkenaan dengan tentang lembaga negara, yang dimana sebelum-sebelumnya 2 kali pertemuan yang sudah lewat kita sudah membahas tentang lembaga negara dari MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, yang insya Allah hari ini Bapak akan menyampaikan tentang tinggal lembaga negara lagi. Baru habis ini kita lanjut ke bentuk penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama, Orde Baru, sampai awal reformasi sampai zaman yang terakhir. Nanti kita baru masuk terakhir di penjelasan tentang Pancasila. Oke, Bapak hari ini masih menjelaskan tentang lembaga negara ini. Saya tidak rincikan supaya anak-anak Bapak sekalian bisa mendengarkan secara ini untuk belajarnya. Kalau misalkan Bapak menjelaskan melalui dibuat di bawahnya, maka yang menjadi masalah adalah ketika anak-anak tidak mendengarkan materi yang Bapak sampaikan. Maka dengan di sini Anda akan terus mencari selain yang Bapak sampaikan, di mana anak-anak akan terus mencari jawaban dari di antara yang Bapak sampaikan. Oke, kita masuk hari ini kepada MK. Ini MK ini Mahkamah Konstitusi adalah merupakan bagian dari kekuasaan yudikatif yang pernah kita pelajari sebelumnya. Di mana Mahkamah Konstitusi ini adalah di bawah berada pada kekuasaan yudikatif, ya ini adalah mengadili atas pelanggaran-pelanggaran, dan ini lebih khusus kepada MK. Insya Allah kita akan jelaskan. Dengarkan baik-baik. Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi itu mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk untuk mendengarkan baik-baik ya. Ada 5 secara umum biar kita mudah ya. Yang pertama adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menguji undang-undang adalah undang-undang yang di bawahnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di mana ketika DPR atau pemerintah di kekuasaan eksekutif ini membuat peraturan perundang-undangan, di mana undang-undangan ini harus diuji. Harus diuji undang-undang ini apakah sesuai, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka undang-undang yang dibuat oleh DPR itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Ya, ini undang-undang yang menjadi patokan kita adalah menjadi segala sumber hukum, ya ini Undang-Undang 1945. Jadi kalau ada undang-undang di bawahnya, ini menjelaskan kepada kita kalau ini tidak sesuai dengan undang-undang yang di atas itu, maka undang-undang ini bisa dibatalkan atau bisa diperbaiki kembali untuk dibahas dan dikaji kembali. Maka di sini adalah di mana undang-undang itu harus diuji dan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang 1945. Itu tugasnya adalah MK. Yang pertama. Yang kedua, ya anak-anak dengarkan ya, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Misalkan adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang ketika undang-undang ini telah diberikan kepada lembaga negara tertentu, dan itu adalah memutus sengketa. Kalau misalkan ada masalah-masalah yang melewati batas dari lembaga negara satu dengan negara lain, seperti tugasnya DPR itu mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Ketika dia sudah melewati kewenangannya,
di mana dia sudah mengurusi kewenangan dari presiden contohnya itu, maka yang memutus sengketa itu adalah diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Oke. Yang ketiga, dengarkan anak ya. Yang ketiga adalah memutus pembubaran partai politik. Ya, partai politik Indonesia yang kita kenal adalah multipartai. Multipartai ini adalah berarti dia banyak, lebih dari dua. Ya, tentunya ya. Multipartai Indonesia kita ketahui seperti Partai Demokrat, PKS, PDIP, Demokrat, Nasdem, dan Gerindra, dan lain-lain sebagainya. Ada beberapa yang tidak Bapak sebutkan. Adalah ketika ada dulu banyak partai politik, dan partai politik itu semua diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi apakah ini bisa dilanjutkan atau tidak, atau memenuhi syarat-syarat sebagai kepartaian. Maka ini adalah yang mengurusnya adalah ini. Dan ketika partai itu tidak sesuai dan bertentangan dengan suatu nilai-nilai seperti Pancasila atau yang tidak memenuhi syarat lah tentunya, maka di sini MK memutuskan bisa pembubaran partai politik. Oke, yang pertama tadi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara dan kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga adalah memutus pembubaran partai politik. Yang keempat adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Contohnya, ada satu kekeliruan atau suatu pemilihan umum di suatu daerah di mana atau di presiden, tapi kita mudahkan aja lah pemilihan di daerah-daerah. Ketika hasil pemilu ini tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh calon lain, maka dia boleh mengajukan kepada MK. Jadi kalau ada terdapat kekeliruan atau bentuk kecurangan, maka di sini adalah bisa diusulkan oleh calon lain diajukan kepada MK, di mana di sini MK akan memutuskan dan melihat dulu bagaimana kasus-kasus dan kejadian dengan bukti yang nyata. Maka dengan di situ nanti akan diputuskan bagaimana hasil-hasil ini perselisihannya, bagaimana solusinya ininya, itu akan nanti ditentukan oleh MK. Jadi maka dalam pemilihan umum ini kalau ada permasalahan maka diputuskan dinaikkan ke MK, baru nanti diputuskan oleh MK. Yang kelima adalah Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan wakil presiden diduga melakukan pelanggaran. Ya, misalkan kalau wajib memberikan putusan ya, misalkan presiden dan wakil presiden itu melakukan suatu bentuk pelanggaran yang dimana mungkin melanggar undang-undang atau yang bagaimana dia melakukan suatu tugas yang tidak sesuai dengan yang menjadi tugasnya atau pelanggaran. Oke, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 memiliki kewenangan tambahan memutus perselisihan hasil pemilihan gubernur. Tadi sudah saya sampaikan ya, perselisihan ini bupati, wali kota ya, dan juga di sini selain ini adalah presiden juga. Kita masuk kepada komisi yudisial. Komisi yudisial ini adalah kita tahu adalah bagaimana dia tugasnya adalah untuk melakukan penyelidikan atau mengadili kepada hakim yang ini melanggar tugasnya menjadi hakim ya. Contohnya berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pasal 13 huruf A, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung ya. Dia salah satunya adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Maka Komisi Yudisial mempunyai tugas yang pertama adalah melakukan pendaftaran calon hakim agung. Nah, tadi ya, dia mengusulkan hakim agung, mendapatkan persetujuan. Maka Komisi Yudisial ini mempunyai tugas, ya ini pertama melakukan pendaftaran calon hakim agung, dan kedua adalah melakukan seleksi terhadap calon hakim agung. Yang ketiga adalah menetapkan calon hakim agung, dan yang ketiga adalah mengajukan yang terakhir, yang keempat adalah mengajukan calon hakim agung ke DPR. Oke, tadi yaitu dalam pasal 14 pasal 13 huruf A ya, mengusulkan hakim agung. Yang pertama, Komisi Yudisial mempunyai tugasnya ada 4. Pertama adalah melakukan pendaftaran calon hakim agung, melakukan seleksi terhadap calon hakim agung,
menetapkan calon hakim agung dan mengajukan calon hakim agung kepada DPR ya. Pasal 20 Undang-Undang tahun nomor 18 tahun 2011 mengatur dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim. Komisi Yudisial mempunyai tugas. Oke, ini yang tadi yang kalau misalkan ada hakim-hakim yang dan ini untuk menjaga kehormatan hakim, keluhuran martabat hakim serta perilaku hakim. Maka di sini Komisi Yudisial mempunyai tugas. Yang pertama adalah anak-anak baik ya, adalah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Jadi para hakim ini adalah diawasi atau dipantau oleh Komisi Yudisial tentang pelaksanaannya dan tugasnya menjadi seorang hakim. Yang kedua, yang B ya, menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Nah, misalkan hakim-hakim yang ada masyarakat hakim yang melakukan tindakan atau bentuk kekerasan atau pelecehan, di mana di sini masyarakat boleh mengusulkan kepada Komisi Yudisial tentang pelanggaran atau kode etik yang dilakukan oleh hakim. Maka dengan di sini nanti akan diputuskan oleh Komisi Yudisial apakah bagaimana bersalah atau gini. Kalau misalkan bersalah nanti bisa diputuskan dia akan mendapatkan suatu tindakan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya. Yang ketiga adalah melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim secara tertutup. Ya, ini melakukan verifikasi ya, klarifikasi dan investigasi. Ya, ini tugasnya sampai pendalaman ya, melakukan suatu seperti bentuk apa ya? Melakukan suatu ini atas pelanggaran hukum di verifikasi, klarifikasi dan investigasi. Ya, ini terjun ke lapangan ya, ini dengan bagaimana melihat anak-anak hakim ini melakukan suatu tindakan atau perilaku yang menyalahi kode etik yang tugasnya sebagai hakim. Ya, ini melakukan suatu penyelidikan ya, penyelidikan kepada hakim itu sendiri yang melakukan kalau misalkan terdapat pelanggaran ya, tapi belum melakukan secara tertutup. Ini melakukan verifikasi secara tertutup, tidak secara langsung di depan umum ya, tapi bagaimana mereka melakukan suatu investigasi secara tertutup dan tidak diketahui secara umum. Nanti kalau misalkan ini sudah terjadi, maka ini akan diputuskan. Oke, yang keempat adalah memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ini adalah ketika sudah terjadi pelanggaran kode etik atau perilaku hakim, maka di sini KY berhak memutuskan benar atau tidaknya laporan atas pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. Ini jadi KY nanti akan Komisi Yudisial ini akan memutuskan bagaimana ini tentang laporan apakah dia betul melakukan suatu pelanggaran kode etik adalah kode etik ini maksudnya adalah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya yang diberikan oleh negara. Kalau misalkan itu yang maksudnya ini adalah kode etik ini adalah sesuai dengan tugas dan wewenangnya ya, tugas dan wewenangnya mengenai tentang hakim ya, tentang hakim ini kan ada tugasnya. Jadi kalau misalkan dia menyalahi aturan atau perilaku yang tidak sesuai dengan kebijakan tentang putusan tentang kehakiman, harus hakim yang harusnya seperti ini, melakukan ini. Kalau misalkan dia melanggaran itu, maka itu akan dilakukan oleh penyelidikan oleh Komisi Yudisial ini. Yang terakhir adalah dengarkan ya, pasal 20 tadi ya. Pasal 20 Undang-Undang nomor 18 tahun 2011 ya, yang tadi ya. Adalah mengambil langkah hukum atau tingkah lain atau
langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Oke, ini adalah di sini misalkan ada bentuk mengambil langkah hukum dan langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok, atau badan hukum merendahkan kehormatan dan keluhuran hakim. Misalkan hakim ini direndahkan dan dianggap suatu yang melanggar, yang dianggap tidak betul dalam menjalankan tugasnya, dan adalah ketika ada bagaimana kehormatan hakim itu, martabatnya, dan misalkan nama baik hakim itu dijelekkan dan tidak dianggap sebagai suatu badan hukum yang baik atau sejenisnya atau model yang lain ya. Di sini adalah ketika di mana martabat hakim, keluhuran hakim itu direndahkan atau dilecehkan tentunya ya, atau bentuk dengan isu-isu yang tidak baik, maka di sini Komisi Yudisial akan mengambil langkah hukum untuk para yang merendahkan hakim ini tentu ya, karena hakim itu merupakan suatu yang mengadili, yang dimana itu kehormatannya sangat besar ya, diberikan oleh negara untuk mengurus bagaimana sengketa-sengketa yang ada di dalam pemerintahan, baik urusan pribadi, kelompok orang, maupun secara hak dan kewajiban dan lain-lain sebagainya ya. Di sini maka harus pahami ya. Oke, kita ulangi lagi ya, di tugas wewenang Komisi Yudisial pasal 13 tadi ya, pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 ya. Tentang perubahan atas undang-undang sebelumnya ya, tahun 2002, tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pertama tadi adalah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Wewenangnya ya, melakukan seleksi calon Hakim Agung, adalah menetapkan calon Hakim Agung dan mengajukan calon Hakim Agung ke DPR. Di sini dalam pasal 14 ya. Oke, dalam tugasnya di wewenangnya ada 4 juga. Wewenangnya ada, pertama tugasnya tadi ya, saya jelaskan. Ada pasal 14 nomor 18 tahun 2011 ya. Ini dimasukkan dalam pasal 13 huruf A. Ini pertama tadi melakukan pendaftaran calon hakim agung. Tugasnya KY ya. Ada melakukan seleksi terhadap calon hakim agung ya tadi ya, dan menetapkan calon hakim agung, dan yang terakhir adalah mengajukan calon hakim agung kepada DPR. Oke. Dan kita masuk di pasal 13-nya tahun Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 ya. Ada 4 juga. Ini mengusulkan pengangkatan hakim agung ya tadi seperti yang, dan hakim di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan tentunya ya. Adalah yang kedua adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat dan serta perilaku hakim. Ini nanti seperti yang kita jelaskan tadi. Pertama, yang ketiga adalah menetapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Nanti yang kode etiknya ini, perilaku yang harus dilakukan oleh seorang hakim itu atau anggota hakim itu harus yang menetapkan kode etiknya itu nanti dibuat oleh KY, Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung ya. Yang empat adalah menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik atau pedoman perilaku hakim. Ini tolong didengarkan baik-baik ya. Yang insya Allah nanti ini akan bisa menjadi ulangan kita atau kajian kita nanti ya di tugas masing-masing siswa. Dalam pasal 20 yang masih di Undang-Undang Nomor 18 ya tahun 2011 tentang KY, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas yang tadi ya, adalah melakukan pemantauan pengawasan terhadap perilaku hakim. Ini tadi menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim ya.
Selanjutnya melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi yang seperti Bapak jelaskan tadi ya, terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim secara tertutup. Kedua, empatnya adalah memutus sengketa, memutus benar atau tidaknya laporan dugaan kode etik ya, pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang terakhir adalah mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap orang atau perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan martabat hakim itu ya. Selain itu pada ayat 1 ya, Komisi Yudisial juga mempunyai tugas adalah mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim ya. Ini juga menjadi tugasnya KY ya. Ini dengan jelas kita tahu ya, adalah mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim ya. Itu adalah tentunya dengan putusan Komisi Yudisial. Itu pun dengan pemikiran-pemikiran yang kebijaksanaan yang sesuai ya, bukan asal dibuat asal jadi ya. Oke. Dalam rangka menjaga dan kehormatan hukum, keluhuran martabat serta perilaku hakim yang dimasukkan pada ayat 1 tadi, huruf A, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode etik dan hakim. Di sini pada ayat 1 tadi seperti yang Bapak jelaskan, ayat 1-nya tadi adalah mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Oke, dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, seperti pada ayat 1 tadi, bahwa huruf A, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada para penegak hukum ya, seperti polisi atau tentara untuk melakukan penyelidikan atau penyadapan dan merekam kepada dalam hal duga kalau terjadi namanya pelanggaran hukum atau kode etik yang dilakukan oleh penegak hakim. Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana pasal 3 ya. Jadi aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan. Jadi dia wajib melakukan suatu penyelidikan atau tugasnya dalam pelanggaran hukum yang dilakukan oleh hakim tadi ya, ketika Komisi Yudisial sudah mengusulkan. Yang terakhir adalah Badan Pemeriksa Keuangan ya. Kita langsung aja ya ke tugasnya ya. Biar ini waktu kita singkat, adalah tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan adalah yang pertama. Oke, ini undang-undangnya adalah nomor 15 tahun 2006 secara terpisah, yaitu pada bab 3 ya, dan ke-1 dan ke-2. Oke, masuk dalam ke-1 isinya antara lain sebagai berikut. Pertama, tugasnya adalah pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh BPK terbatas pada pemerintahan pusat, pemerintahan daerah ya, Bank Indonesia, lembaga negara lainnya, BUMN, dan pada layanan umum ya, BUMD, dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara tentunya ya. Ini tentang pemeriksaan melakukan pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh BPK ini adalah pada pemerintahan pusat, daerah, dan tentang keuangan negara lainnya. Oke, yang kedua adalah melaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas dasar undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Oke, yang kedua. 3 adalah pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan kinerja, keuangan, dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu. Oke. Selanjutnya adalah hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK harus dibahas sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang berlaku. Ini berdasarkan undang-undang yang tentang keuangan negara ya. Yang kelima adalah hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada DPD ya, DPR dan DPRD ya, dan juga akan menyerahkan hasil pemeriksaan secara tulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati ataupun Wali Kota ya. Ini tentang keuangan negara. Ini jika terbukti adanya tindakan pidana, maka BPK wajib melapor pada instansi yang berwenang paling lambat 1 bulan sejak diketahui adanya tindakan pidana tersebut. Misalkan ada uang negara korupsi atau pengambilan uang negara yang tidak pas, maka BPK melapor kepada instansi yang berwenang ya, seperti kepolisian atau ini tentang pelanggaran tentunya dalam keuangan negara ya. Wewenangnya ada 4 ya. Pertama adalah
menjalankan tugasnya, BPK memiliki wewenang untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan. Oke. Penentuan waktu dan metode pemeriksaan secara menyusun maupun menyajikan laporan juga menjadi wewenang dari BPK. Oke ya, waktunya ya. Dengan waktu dan metode pemeriksaan itu menyusun, wajib menyajikan laporan juga menjadi wewenang BPK. Yang kedua adalah semua data, informasi, berkas, semua hal berkaitan dengan pengembangan tanggung jawab keuangan negara hanya bersifat sebagai alat untuk bahan pemeriksaan. Indah ya. Sebagai data berkas itu untuk alat pemeriksaan. 3 adalah BPK juga berwenang dalam memberikan pendapat kepada DPR, DPD, dan PRD dan semua lembaga keuangan negara lain yang diperlukan untuk menunjang sifat pekerjaan BPK ya tentunya. Yang terakhir adalah BPK berwenang memberi nasihat atau pendapat berkaitan dengan pertimbangan penyelesaian masalah kerugian negara. Nah, ini adalah bagaimana memberi nasihat pendapat berkaitan dengan pertimbangan penyelesaian masalah kerugian negara. Oke. Ini adalah materi kita tentang lembaga negara yang insya Allah kita minggu depan akan masuk kepada penyimpangan penyelenggaraan negara dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, ada dari masa awal kemerdekaan. Nah, nanti ini kita lanjutkan di minggu berikutnya ya. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat dan tambahan ilmu bagi kita semua, dan ini menjadi kenapa saya panjangkan di lembaga negara, karena ini sifatnya tugasnya banyak ya setiap lembaga negara itu, maka saya fokuskan di sini. Oke, saya akhiri pertemuan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.